dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih inisiasi dan kontribusi dari semua pihak. Selamat Bu Anti, terus berkarya teman-teman, karena ini merupakan bagian daripada komitmen kita dan insya Allah akan menuai kebaikan di masa-masa yang akan datang. Atas nama pribadi dan pengawas pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih. Terus kita berbuat dan berbuat yang lebih baik, karena Allah akan memilih orang-orang yang terbaik untuk ditempatkan di tempat yang terbaik. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapat kesempatan untuk ditempatkan di tempat yang terbaik. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarudin yang sudah memberi semangat kepada kita semua, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jarudin membuat kita semua menjadi semangat untuk terus belajar. Ada kata kunci, mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang terbaik dan kita menjadi yang terbaik. Itu yang saya tangkap dari Pak Jarudin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ingin belajar, yang mencoba perubahan menjadi seorang guru yang profesional, tentunya harus belajar dan terus belajar. Terima kasih Pak Jarudin atas kesempatannya. Sama-sama Bapak. Mohon izin saya sambil jalan ya. Ya Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada materi lanjutan di hari kedua. Mudah-mudahan di hari kedua ini Bapak Ibu telah siap untuk tugasnya juga, karena ada tugas yang harus diselesaikan untuk hari ini. Kemarin sudah begitu banyak, ada buat kuisis, buat soal, buat macam-macam, yang hari ini kita akan masuk kepada pembuatan yang hari terakhir atau yang hari kedua. Kepada Ibu Anti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kawan-kawan semua, untuk hari ini materi yang hari kedua. Nah, kalau yang untuk materi hari pertama pembuatan akun masih belum sukses, dari referralnya nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih kode referral dari saya. Kalau memang dari Miss Alin kemarin nggak bisa. Tapi kalau sudah bisa dilanjutkan agar dapat ke akun supernya. Kalau yang belum, pakai basic pun nggak masalah. Nah, untuk pengumpulan soal pun tidak masalah menggunakan akun basic. Oke. Saya akan share screen untuk pembelajaran yang wajib diajarkan. Nah, ini kemarin sudah hanya sepintas. Jadi, materi yang akan diajarkan yang pertama itu membuat akun baru di Quizizz dan pengaturannya. Kita sudah melaksanakannya, sudah melewati akun yang materi yang pertama. Materi yang kedua melakukan pencarian kuis publik dengan filter. Nah, untuk ini juga berhubungan dengan tugas ya, yang kemarin saya kebanyakan akun publik yang ada di Quizizz itu rata-rata itu berbentuk pilihan ganda. Jarang yang berbentuk pilihan ganda kompleks, berbentuk esai kompleks, atau yang menghubungkan itu jarang. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil dari akun publik, yang kuis publik dan filternya, boleh di copy paste. Jadi jangan yang banyak-banyak aja. Nanti akan saya terangin lagi dari awal, agar kalau yang kemarin lupa, sekarang diingatkan. Yang ketiga, membuat 5 jenis soal. Kemarin juga saya berikan 5 jenis soalnya akan di PR hari kemarin. Yang keempat, kita belajar menyelenggarakan game model langsung dan PR. Nah, jadi yang Bapak Ibu berikan ke saya itu, udah pada lewat WA itu, menyetornya itu langsung link dari game langsung. Apakah itu sudah buat PR atau yang game langsung, itu belum saya cek satu-satu. Karena nanti terus terang tugas yang Bapak Ibu berikan ke saya itu harus dikumpulkan melalui link. Jadi nanti saya akan membuat link bukan di WA. Jadi di kantong linknya itu yang nanti akan dikoreksi oleh pihak Quizizz gitu. Jadi nggak bisa lewat WA. Jadi Bapak Ibu memang yang harus menguploadnya. Jadi kenapa saya belum bikin sekarang? Karena nanti kantong link itu akan ada 2 tugasnya. Jadi tugas pertama hari pertama Ibu masukkan linknya, tugas yang kedua Ibu masukkan lagi. Dan itu memang harus dari akun Bapak Ibu, nggak bisa dari saya yang copy paste. Karena nanti kesannya itu saya yang membuat, tidak murni Bapak Ibu. Makanya
yang kemarin dikirim yang tadi atau kemarin kirim ke WA saya nggak apa-apa, saya hanya melihat saja. Tapi belum semuanya sempurna karena memang 5 soal yang diwajibkan yang harus dibuat. Jadi tidak semuanya pilihan ganda, tidak semuanya pilihan ganda kompleks kayak Bu Titin karena ada masalah ya. Nanti kita cek dari share screen-nya ya. Nah, selanjutnya ini kita mengolah dan mengakses laporan. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengolah dan mengakses laporan ini seperti apa sih nilai-nilai yang masuk ke kita dan nanti masukin ke anaknya seperti apa. Nah, ini akan dipelajari. Yaitu poin kelima, mengolah dan mengakses laporan. Yang keenam, membedakan skor dan persentase ketepatan siswa. Nanti kan ada nilainya yang dapat bonus segala macam. Nah, itu nanti gimana membedakannya? Gitu. Nanti akan diajarkan. Dan yang terakhir, membuat presentasi interaktif. Nah, ini presentasi interaktif contohnya seperti apa? Ini loh yang saya sedang sharekan. Ini adalah presentasi interaktif. Jadi Bapak Ibu hanya membuat PPT saja. Nah, tapi PPT membuatnya ya di akun Quizizz gitu. Jadi boleh ini di screenshot biar nggak bingung nanti nanya lagi, Bu apa sih apa gitu. Jadi silakan di share screen dulu biar nanti nggak bingung nih. Nanti kalau nanya lagi saya juga. Nah, oke, ini akan kita pelajari itu dari poin ke 4, 5, 6, 7 ini agak lama. Jadi tapi kita ulang lagi dari yang kemarin nggak apa-apa. Nanti pun kalau misalkan kendala karena kita Zoom hanya 2 kali. Untuk selanjutnya itu kita melalui WA aja. Jadi WA-nya itu akan ditutup setelah semua tugas terkumpul. WA sih tidak ditutup karena tunggu nanti penyaluran sertifikat. Nanti Bu Salin yang akan menginformasikannya juga. Ini adalah pembebasannya. Ini nanti setelah hari ini selesai Zoom saya akan kirimkan buku panduan. Jadi yang saya ajarkan juga ada di buku panduan. Mungkin bedanya kalau di buku panduan Bapak Ibu membaca pelan-pelan. Nah, kalau dari sini tadi diajarkannya langsung. Kayak saya bilang saat mengerjakannya itu ada laptop, ada komputernya, ada HP. Jadi bisa langsung dilihat di laptopnya dikerjakan. Ya. Terus tugas yang diberikan ini tugas yang pertama yang kemarin yang dikumpulkan berupa link. Yang kedua mengakses laporan yang dikumpulkan berupa screenshot. Nah, ini akan tugasnya ini gampang. Yang kedua ini mengakses laporan berupa screenshot. Oke. Sudah. Saya akan tutup. Ini yang membuat link dari kita tutup bagiannya. Oke, dari sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau kita mau jawab dulu pertanyaan Bu Titin kemarin kayak bermasalah di soalnya, ada kendala Bu Titinnya. Ya. Boleh di-share screen Bu Tin? Aduh, saya pakai apa namanya? HP untuk Zoom-nya. Gitu. Atau gini mungkin aja. Di center ke itu aja ya. Yang nomor 2 itu nggak ada checklistan untuk jawaban itu aja sih. Nggak muncul di atas itu, nggak muncul di kita klik yang untuk checklist jawabannya yang mana. Soal nomor 2. Yang jawaban lebih dari 1. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Atau ini saya akan share quiz. Jadi di quiz ini, ini saya akan share quiz. Nah, kuis yang saya share ini adalah contoh-contoh soal buat PR-nya. Jadi kalau yang matematika nggak bisa tetap ngambil dari saya karena akun saya kan udah akun super. Jadi nggak bisa diedit segala macam karena akun Bapak Ibu kan masih akun biasa. Jadi yang bisa di copy paste itu kalau akun basic ya dari akun basic. Nah, karena akun saya udah akun super tidak bisa di copy paste kecuali ke Bapak Ibu akun apa namanya? Super, tapi nggak apa-apa, ini saya akan buka. Jadi sini saya akan share di sini. Oke, ini kuisnya. Saya share di grup ya. Akun saya udah akun super Bu Anti, bahasa Inggris dong. Syukur matematika bisa. Enggak, gini aja, bentuknya aja. Kalau untuk ngambil dari akun kuis publik, nggak apa-apa, boleh.
Tapi kalau untuk ini contohnya aja ya, Miss, bentuknya aja. Kalau untuk soalnya bahasa Inggris, saya kayaknya masih bingung kalau soal bahasa Inggris. Nah, ini jadi soal yang pertama. Itu udah saya share di grup. Boleh diklik linknya atau mau dicoba main bersama, kita cek di sini ya, Bapak Ibu, biar tahu soalnya seperti apa sih. Yang kebuka garis dan sudut. Di sini ada 5 soal yang memang berbeda-beda. Oke. Nah, kita main ini aja, mulai kuis langsung. Nah, ini caranya gini, sekalian Bapak Ibu belajar. Jadi, sebelum melihat contoh 5 soal, ini sudah masuk ke tahap proses belajar hari ini. Memulai kuis. Jadi, kalau Bapak Ibu mau memulai kuis, ini ada 2 cara. Bapak Ibu cari dulu kuisnya yang mana. Atau misalkan Bapak Ibu nggak punya soal, belum punya soal, Bu, saya baru punya akun, tidak masalah. Kemarin saya ajarkan kita mencari kuis publik di sini. Ini yang dinamakan mengulang kembali pertemuan pertama kemarin mencari kuis publik. Nah, untuk Miss Werdi bisa dicari di sini. Misalkan bahasa Inggris kelas berapa kita mau ngambilnya? Miss Werdi kelas 8 ya. Oke, kita cari 8. Ini carinya di sini. Jangan di kuisku ya. Klik cari. Sinyalnya. Sini kita cari bahasa Inggris kelas 8. Nah, kalau pelajaran lainnya bisa nggak? Bisa. Kita cari kuis publik di sini. Nah, di sini ada kelas bahasa Inggris kelas 8. Ini kan ada di sini ada contoh-contohnya. Nah, kebanyakan memang dari kuis publik itu mereka bentuknya hanya bentuk pilihan ganda. Jarang kita menemukan bentuknya esai atau segala macam. Nah, di sini kebanyakan pilihan ganda kita ambil contohnya ini bahasa Inggris aja ya. Ini ada 10 pertanyaan. Terus the following sentence. Nah, ini kita coba aja yang 10 soal aja yang banyak. Ingat Bapak Ibu, kemarin kendalanya kalau nemu soal, jangan langsung Bapak Ibu mulai kuis atau berikan pekerjaan rumah. Yang harus pertama dilakukan salin dan edit. Ini dulu. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan salin dan edit, jangan harap Bapak Ibu tahu nilai anak-anaknya. Kenapa nggak bakalan tahu? Karena kalau Bapak Ibu tidak salin dan edit ke akun Bapak Ibu, nilai anak Bapak Ibu itu masuknya ke pembuat awal, ke Hairul Ayau ini. Jadi Bapak Ibu ingat, jadi kalau mau ngambil kuis publik, hal yang penting dan yang paling utama itu salin dan edit. Kalau mengambil kuis publik, ya, karena Bapak Ibu kan belum punya akun, jadi mau coba nih memainkan. Ini klik salin dan edit. Jadi walaupun saya langsung kasih kuis kodenya segala macam, kok nggak ada nilai anak-anaknya ya? Karena Bapak Ibu tidak melakukan salin dan edit. Jadi kita lakukan dulu salin dan edit. Nah, kalau udah Bapak Ibu klik salin dan edit, ini sudah otomatis bisa masuk langsung ke akun Bapak Ibu. Kalau nanti pada prosesnya Bapak Ibu langsung klik disimpan. Nah, di sini ada pernyataan kembali ke editor lama, pengaturan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak klik simpan juga, otomatis tidak tersimpan ke akun Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu klik salin dan edit, nah disinilah diperhatikan dulu soal-soalnya. Jadi sebelum diberikan ke anak, alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu koreksi dulu soal-soal yang Bapak Ibu mau ambil. Nah, kenapa? Karena kan takutnya ada anak kita yang materinya belum sampai ke materi yang ada di soal tersebut. Tidak lama untuk mengoreksi untuk 10 soal. Nah, jadi ini kita cek dulu. Apabila sudah tidak ada masalah, tidak ada kendala, soalnya udah oke, udah sesuai dengan yang saya ajarkan, tidak masalah. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa juga ini logo soalnya diganti. Cara menggantinya gimana? Klik. Ingat, pokoknya kalau untuk mengganti, klik aja bentuk tong sampah. Itu akan menggantikan. Ini langsung dihapus.
Kita cari aja sini bahasa Inggris seperti kemarin ya, kemarin bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kelas 8. Akan keluar, ini keluarnya otomatis kalau Bapak Ibu tidak ada di, kalau punya gambar di laptop boleh. Nah, ini misalkan seperti ini kita ambil. Memasukkan. Tip. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, dia akan berubah kembali. Nah, dan di sini diedit kembali bahasanya. Bahasanya ini maksudnya nanti soalnya berubah bahasa Indonesia. Tidak. Jadi pilih bahasa ini adalah perintah yang dilakukan pada soal yang Bapak Ibu berikan. Kalau Bapak Ibu mau memberikan perintah karena ini pelajaran bahasa Inggris, ya nggak apa-apa kalau bahasanya pakai bahasa Inggris. Boleh. Tapi permasalahannya apakah si anak tersebut mengerti atau tidak. Justru saya ingin mengajarkan, nggak masalah. Kita klik aja bahasa Inggris. Dari sini pilih ini nilai, itu kelasnya itu nilai maksudnya kelas-kelas dari kelas berapa. Nah, ini sampai dari pertama sampai ke ujungnya ya, misalkan sampai di kelas 9. Ingat lagi, pastikan kuisnya ke publik, jangan tidak ke publik ya. Ini kuisnya untuk kuis publik. Kita klik simpan. Oke, nah kalau sudah Bapak Ibu simpan, di sini sudah berubah, ini segala macam. Kalau ada yang ditanyakan lagi, Bu Anti, kalau saya mau mengambil logo gambarnya dari laptop saya, tidak masalah, tetap klik hapus. Nah, di sini klik hapus, terus Bapak Ibu nanti di sini klik cari aja gambar, tinggal ditarik. Ini dibuang, nanti tinggal ditarik. Contoh, ini saya buang. Nah, di sini ada baca seret dan lepas atau klik di sini. Klik di sini. Kalau Bapak Ibu tidak mau pakai gambar Bapak Ibu, kliknya di atas. Kalau mau pakai gambar Bapak Ibu, kliknya di sini. Misalkan Bapak Ibu mau gambar anak-anak kelas 8A gitu. Namanya kan kita gurunya bebasnya kita mau format seperti apa. Contoh saya mau misalkan saya nggak punya gambar bahasa Inggris ya, palingan gambarnya misalkan seperti ini aja. Nah, taruhlah seperti ini. Klik. Tinggal langsung. Nah, langsung berubah langsung seperti itu. Jadi tidak masalah mau gambarnya dari yang mana. Kalau saya sarankan gambar itu kalau bisa gambar dari yang Bapak Ibu sendiri aja, karena untuk menegaskan oh itu soal saya gitu. Jadi biar lebih bagus aja lah gitu ya. Tinggal klik simpan. Oke, sudah berubah gambarnya. Gambar sudah berubah, soal sudah kita periksa, sudah kita koreksi. Oke, semuanya klik simpan. Nah, ini materi kemarin pertama yang diajarkan. Nah, takut pautnya dengan materi kedua hari ini yaitu kita memainkan game secara langsung atau memberikan pekerjaan rumah. Nah, untuk tugas PR itu yang 5 soal kemarin, Ibu memberikannya ini pekerjaan rumah. Jadi kita mainkan dua-duanya ya, kita cek ini, perhatikan baik-baik untuk tugas yang besok dikirimkan ke saya. Klik berikan pekerjaan rumah. Diklik berikan pekerjaan rumah. Ini maksudnya PR memang Bu. Ini bukan PR. Jadi kalau Ibu klik berikan pekerjaan rumah, Bapak Ibu tidak perlu menunggu anak-anak bermain games tersebut. Jadi misalkan ini biasanya diperkenankan kalau Bapak Ibu tidak masuk sekolah, misalnya sedang sakit. Jadi pakai seperti ini, batas waktunya. Misalkan batas waktunya mau hari ini atau mau besok. Kalau Bapak Ibu misalkan besok misalnya sakitnya 2 atau 3 hari, ini dikasih batas waktunya dirubah. Nah, berapa hari misalkan? Oh, saya lagi nggak enak badan nih, Rabu, Kamis, Jumat tidak masuk. Artinya dikasih batas waktunya sampai hari Jumat. Nah, hari Jumat jam berapa Bapak Ibu ngajar terakhir? Misalkan mengajarnya ya, jangan mepet lah. Kita nggak apa-apa sampai sore aja gitu. Misalkan dia sampai 1 aja. Jangan tidak ada batas waktu. Kalau Bapak Ibu klik tidak ada batas waktu, anak ngerjain kapanpun itu akan masuk terus. Jadi kalau Ibu kasih batas waktu, mereka mau mengerjakan lagi setelah batas waktu diberikan itu tidak bisa. Kode passwordnya akan terkunci, tidak akan bisa digunakan kembali. Nah, kalau sudah selesai, ingat jangan langsung tugaskan. Karena apa? Ibu belum disetting seperti ini. Setting dulu bawah atasnya. Berapa kali upaya anak-anak bermain? Kemarin kan sudah dikasih ujuk. Jangan buat 1 kali, kecuali kalau memang ulangan. Kalau untuk tugas aja, minimal 2 kali ulangan pun kalau bisa jangan 1 kali. Karena anak-anak sering, kalau yang HP-nya berat, itu akan keluar sendiri.
Jadi minimal 2 kali. Nah, kalau untuk tugas nggak apa-apa 3 kali. Nah, nanti nilainya banyak itu, anggap aja mereka remet. Jadi yang pertama jelek, yang kedua uji coba, yang ketiga remetnya itu biar bagus. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ulangan pakai kuisis ini, nggak perlu ada lagi remet-remet. Pada hari itu pun remet bisa dilakukan. Asalkan Bapak Ibu ingat harus menyeting ini. Tunjukkan jawaban selama aktivitas, jangan diaktifkan. Matikan atau hanya validasi aja. Kalau saya biasanya hanya validasi, tapi lebih baik kalau ulangan matikan. Kalau Bapak Ibu ditunjukkan jawabannya, nanti saat pengerjaan yang kedua, yang ketiga, anak-anak udah tahu jawabannya. Jadi jangan sampai dilakukan. Kunci jawaban setelah kuisis, matikan juga. Jadi walaupun anak-anak mau nyoba 2 kali, 3 kali, peluangnya untuk benar mereka akan sulit. Karena kan tidak tahu benar salahnya. Mode bank pertanyaan adiktif, ingat lagi waktu, fleksibel. Maksudnya fleksibel mati itu test timer seperti apa? Kalau mati tidak ada waktu, mereka bebas. Tapi kalau ada fleksibel bisa maju bisa mundur. Kita pakai test timer. Biasakan anak-anak mengerjakan soal itu pakai waktu. Jadi mereka nggak asal-asalan. Walaupun biasanya kalau pakai komputer itu mereka asal mengerjakan aja. Tapi setidaknya kasih mereka menghargai waktu. Tunjukkan papan terikat, tunjukkan. Pertanyaan diacak, klik pertanyaan diacak. Pilih jawaban diacak, klik pilihan jawaban diacak. Agar mereka tidak sama saling menyontek. Pertanyaan penebusan, musik, perlihatkan memenya, tinggal pilihan Bapak Ibu punya yang mana. Klik, selesai semua dikoreksi. Sudah selesai semuanya, tugaskan. Itulah ditugaskan. Nanti akan keluar seperti ini penugasannya. Saat penugasan, inilah yang dibagikan, salin link. Nah, nanti salin link inilah yang Bapak Ibu berikan ke saya. Jadi bukan soal bermain game. Jadi yang salin link ini diberikannya juga bukan lewat WA, nanti masuk ke dalam Google Form yang akan diberikan tugas. Karena nanti Google Form-nya itu saya berbagi sama si super trainer gitu. Jadi mereka juga akan ngecek bener nggak sih, jangan asal-asalan aja mau dikasih sertifikat tapi bener nggak bisa gitu. Jadi mereka mau nggak mau juga harus juga membantu nanti mengkoreksi pekerjaan Bapak Ibu. Jadi tinggal klik salin link. Nah, ada tersalin. Sementara Ibu simpan dulu aja. Kirim ke WA anak, adik, atau siapapun. Nanti pas saat Google Form-nya ada, tinggal copy paste, link kirim ke saya. Ya, itu Bapak Ibu untuk soal kuis. Ambil dari kuis publik dan langsung dimainkan. Oke. Untuk ini, untuk tugas yang pertama, cara mengirimkannya, cara mengambilnya, adakah yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung bermain games langsung hari ini. Atau kecepatan, boleh ditanyakan. Ayo, ada mau tanyakan? Boleh diulang kalau dari soal sendiri, Bu Anti? Oke, sekarang kita bermain dari soal sendiri. Yang bermain langsung ya, Bu Titin. Kalau tadi kan PR ya. Oke, sekarang kita bermain langsung dari soal saya sendiri. Ingat. Nah, ini soalnya tadi saya ambil nih dari kuis publik nih. Jadi mau menu-menuhin itu ambil aja semuanya, tapi ingat baca-baca dulu ya, karena takutnya nggak sesuai. Ini, kalau mau ngambil game main dari kuis kita, klik kuisku. Setelah klik dari kuisku, Bapak Ibu mau memainkannya yang mana? Misalkan, saya akan memberikan permainan dari kuis saya ya. Saya ambil ini, kisi-kisi PAT, tugas saya kemarin nih. Kita klik. Oke. Kita klik kuisnya. Sampai tunggu keluar. Oke. Nah, inilah kisi-kisi PAT soalnya. Ini kita bermain bareng ya, Bapak Ibu. Ini nanti bisa dilihat cek. Karena di soal ini soal saya ini soal yang nanti yang membedakan akun-akunnya itu, karena di sini ada video, ada macam-macam, boleh dilihat. Nah, ini tugas-tugasnya ada. Nah, di sini ada soal nih untuk Bu Titin, nanti ada kendalanya. Ada soal misalkan ada bacaannya pilihan ganda, ya. Ada juga soal nanti. Nah, sekarang ini nanti Bu Titin boleh dicek lagi ya. Di tugas kuisnya Bu Titin, ini soalnya berbentuk apa? Gitu. Nah, di sini jadi bisa terlihat
soal saya benar nggak sih bentuk pilihan gandanya yang kompleks atau bukan? Nah, itu bisa dicek. Sekarang kita bermain mulai kuis langsung. Makanya kalau bisa bikin share screen, lebih enak. Makanya saya juga bingung, kok bisa nggak keluar ya? Aku udah fotoin ke WA itu ya. Oh, oke. Nanti saya cek ya. Jadi nggak ada beda warna. Biasanya kalau jawaban tuh ada beda warna ya. Ya, betul. Ada beda warnanya. Ya, ada Di soal nomor 2. Di WA saya kirim fotonya. Yap, nanti saya cek. Nah, ini soal 5 soal, contoh 5 soal yang akan diberikan ya. Nah, cara memainkan. Lihat, di sini kita klik mulai kuis langsung. Nah, kalau mau mulai kuis langsung, Bapak dan Ibu harus standby. Karena ini harus diperhatikan benar-benar ditungguin. Ya, karena mulai ya enggak juga sih, maksudnya sambil keliling anak-anak itu bisa langsung sambil melihat. Mulai kuis langsungnya diklik. Nah, ini prosesnya ada pertanyaan model klasik atau kecepatan guru. Kalau kecepatan guru artinya Bapak Ibu yang contoh misalkan gini, nomor 1, semuanya harus nomor 1. Selesai, itu tungguin. Kalau ada yang beluman tidak bisa. Kalau Bapak Ibu langsung ke nomor 2, jadi yang belum mengerjakan nomor 1 itu dia tidak bisa. Gitu. Jadi kalau bisa ambilnya klasik aja. Jangan kecepatan guru. Nah, nanti di sini pilih tim klasik atau ujian. Kalau ujian itu benar-benar seperti ujian. Jadi kalau untuk pertama saran saya main di tim klasik aja. Kalau bermain tim artinya nanti bikin kelompok. Tapi ini biasanya digunakan kalau mereka yang sudah terbiasa ya. Jadi kita mainnya di klasik aja. Biar anak-anak kalau yang baru pertama belajar untuk quizzes mainnya di klasik aja dulu. Karena kalau untuk di tim nanti Bapak dan Ibu yang bingung sendiri karena baru menggunakan quizesnya. Jadi kita bermain di klasik. Ingat, di setting seperti biasa, upaya peserta. Upaya peserta saya di sini 2. Standarnya, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ya, saya mau menunjukkan. Kalau Bapak Ibu tidak mau menunjukkan, tidak masalah. Karena ini nanti yang bermain Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan. Tampilkan kunci jawaban. Tampilkan kunci jawabannya. Saya kasih. Power up, papan, pilihan jawab, musik. Nah, ini untuk memenya kalau jawaban benar atau salah. Klik, lanjutkan. Jadi lebih mudah untuk bermain game langsung ketimbang PR. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang memang standby ada di kelas, jadi pakainya itu bermain langsung aja. Jadi nanti anak-anak kan bisa pergi kalau pakai proyektor. Jadi kok siapa yang benar nanti itu akan terlihat skemanya di proyektornya. Dia lebih benar, lebih jago. Seperti itu. Nah, ini saya salin, kita bermain games ya Bapak Ibu untuk hari ini. Kita klik. Koneksi saya terputus dari kemarin ini. Koneksi terputus. Ya, sinyalnya enggak. Oke. Saya salin. Saya kirim ke Ibu ya. Kirim ke WA-nya di grup ya, langsung saya share ya. Full. Ya, Bu Titin bahasa Inggris ya, betul. Maka saya bilang, oh full, great. Tidak bisa jawabannya ya. Nanti kita cek ya, Bu Tin. Atau bisa mungkin bikin soal lagi, Bu Tin. Kalau saran saya, Bu Tin nambah satu soal lagi, buat lagi. Nanti emang di aplikasinya atau bermasalah situ. Kita bermain games ya. Biar oke, silakan diklik linknya. Langsung klik aja. Oke.
Adakah yang sudah masuk? Ada yang sudah masuk? Baru satu orang. Baru satu orang nih, Bu Titin. Yang lain mana? Ayo masuk. Silakan diklik. Mana lagi? Bu Werdi. Ayo, yang lainnya. Diklik aja. Nggak apa-apa, nggak bisa matematika, nggak harus. Yang penting kan ini tahu model-model tipe-tipe soalnya. Mana lagi? Cuma 2 orang, yang lain tidak mau mencoba. Yakin? Wah, takut matematikanya. Gak apa-apa nilainya jelek. Orang bukan matematika juga kok. Nah, ada Bu Dinar. Halo, Tante Dinar. Sudah online. Makanya Bu Anti, contohnya itu bahasa Indonesia aja, sinonim antonim. Saya nggak punya soal bahasa Indonesia, kan copy paste. Nggak apa-apa, nih kita cek ya. Kalau nggak dibuka, nggak tahu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, nggak apa-apa, 3 orang aja yang bermain. Pak Giwanto juga nggak mau bermain, Pak Giwanto. Sudah masuk, Bu, tapi nggak bisa, Bu. Nggak bisa apa ya nih? Ini saya udah buka link yang diberikan, cuman nggak kebuka. Belum mau. Ya. Oke. Nah, ini soalnya seperti ini. Multiple choice. Ya, soal-soal yang pilihan ganda. Ampun, ini soal. Nah. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, yang penting sudah tahu itu tipe soalnya seperti itu. Cara bermainnya ya, kita akhiri ya. Karena ntar nilai tuh udah jelek semuanya. Ya, karena ini soal matematika ya, bukan guru matematika semua. Oke. Nah, sekarang sebelum saya masuk tugas yang kedua itu lebih gampang dari tugas yang pertama. Kita langsung bikin aja dulu ya. Untuk yang pakai laptop, ada yang untuk Bu Titin, kita coba lagi soalnya. Oke, saya akhiri dulu ya. Oke. Nah, kita langsung, Bu, masih hitam. Nggak ada screenshot-nya. Waduh, kayaknya ini trouble di mana ya? Memang suka seperti itu. Kalau aplikasi banyak kita bukanya, memang kadang suka ada yang error. Ini nggak apa-apa. Kita langsung bikin soal aja masalah pemain Butitin ya, Butin. Iya. Oke. Coba Butin buka soalnya kembali yang kemarin. Masalah. Sudah. Sambil yang lainnya juga membuat, boleh cara membuatnya ya, jangan lupa. Saya ulang lagi ya, kita cara membuat sambil Bu Titin juga membuat, yang lainnya juga membuat. Ini tugas yang pertama. Nanti kalau saya kemarin akunnya beluman akun super, belum dapat referralnya, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu masuk kembali dari akun biasa aja. Sebelum saya lanjut, ada nggak yang masih belum punya akun? Kalau nggak, saya ajarin lagi dari masuk pertama. Ada yang mau diulang lagi nggak? Karena nanti kesian kalau ditinggal. Yang udah bisa, sabar ya. Ada yang mau diulang kah Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut. Oke, alhamdulillah. Lanjut Bu Titin. Lanjut ya. Kita klik buat kuis baru. Seperti kemarin, tipenya apa yang mau dibikin. Lagi nggak apa-apa, matematika oke. Seperti biasa. Ya. Oke. Kita lanjut. Matematikanya sudah.
Nah, sekarang Bu Titin kemarin udah sampai soal yang bermasalah kompleks ya. Coba klik lagi pilihan ganda. Yang mana? Klik soal pilihan ganda. Multiple choice udah. Yang soal nomor 1. Udah. Nah, sekarang tampilannya udah ada tanda centang. Gimana saya? Udah kalau yang PG. Kalau yang PG ada. Oke, sekarang ininya di setting, dipindah ke sini, digeser. Nggak kedengeran. Tolong Pak Giwanto boleh di-mute deh. Kamu tahu tokonya? Karena saya nggak bisa keluar dari ini. Pagi. Bagi itu tanda tangan, sini dah. Yang tangannya bersih, Gua aja saya mati dulu deh maksudnya. Tutupin dulu ya. Oke, ini yang lagi. Saya aja Bu, nanti saya aja Bu. Oke. Mereka lagi di kantor kayak itu mau rame-rame ya. Oke, Putin. Nah ini kan soalnya ganda. Yang mau dijadiin kompleks yang bawahnya kan digeser. Udah digeserkah yang bawahnya? Sudah. Nah, saat Ibu geser, ada nggak tanda contrengnya lagi di atas itu? Atau tidak ada? Nggak ada. Pas digeser nggak ada? Nggak ada juga. Udah dicoba kemarin. Oh, dia emang nggak ada. Tapi coba geser yang pertama lagi, mau? Kalau yang bentar. Mau lihat yang soal yang kemarin gimana ininya? Oh iya, mau lihat soal yang kemarin ya. Udah lupa, baru kemarin. Bukan, saya kan udah bikin 5. Terus saya mau edit yang nomor 2. Saya klik di soalnya. Klik kuisku. Diklik soal. Kuisku. Udah tahu soalnya yang mana? Udah diklik? Ya, sudah. Udah ketemu soalnya yang mana? Sudah. Oke, klik lagi diklik lagi. Yang di atasnya itu kan ada ungraded ya. Terus waktu 30 detik. Nah, itu udah terus soal jawaban. Saya mau buka ini nih. Yang soal yang kemarin dibuka lagi udah? Udah. Nah, udah diklik editnya. Nggak ada editnya justru. Coba balik pengaturannya bisa dirubah ke bahasa Indonesia dulu nggak? Karena saya belum pernah lihat yang bahasa Inggris. ini di komputer ngerjainnya. Di komputer udah bahasa Indonesia, tapi di situnya kenapa muncul? Oh, betul. Karena Bu Titi settingan akunnya bahasa Inggris. Nah, jadi caranya klik akun Bu Titinnya. Yang mana tuh? Klik nama ini nih, nama akun kita ganti. Bu Titin namanya siapa? Klik. Oke, udah. Tunggu sebentar ya. Edit profil ya? Iya, betul. Edit profil cuma ada, ya memang udah dari sananya namanya gini, title, first name, last name gitu. Iya, nanti di sini ada nama. Oh, dari pertama daftarnya kemarin kliknya bahasanya bahasa Inggris ya? Nggak tahu, tiba-tiba munculnya kayak gini, dijawab aja. Tiba-tiba udah seperti kemarin itu ada pertanyaannya. Taruh dulu, ini pasti ada. Tunggu sebentar. Itu jadi waktu pertama kali mendaftar itu ada bacaan bahasanya kita. Nah, kita klik lagi ya di pengaturan. Coba diklik di pengaturan, Butin. Nggak ketemu. Setting ya? Setting, betul. Settingnya. Nah, di sini ada setting. Oh iya. Ada bahasa kan? Iya. Dirubah bahasanya bahasa Indonesia. Coba klik ya. Setelah dirubah bahasa Indonesia, ingat simpan ya. Simpan perubahannya. Yap, betul. Oke. Udah. Oh iya. Udah. Oke. Iya. Oke, udah Putin. Bisa kembali klik kuisku. Udah bahasa Indonesia kah? Sudah bahasa Indonesia. Tapi tetap apanya? Tetap kayak tadi gitu. Kenapanya? Tetap nggak ada tulisan edit, nggak ada pilihan edit di nomor soal. Diklik kuiskunya udah,
Bu Titin Sudah. klik lagi kuisnya. Klik 2 kali. Sorry, bentar. Diklik 2 kali. Ya, sudah. Tampilannya sama nggak mas saya tampilannya? Sebentar. Ya, sama. Ada bacaan Sama, edit nggak di atas pojok? Edit kanan ya? Bagikan edit. Oh iya. Ya, klik editnya. Sudah. Jadi klik editnya. Sudah. Oke, kita tunggu. Nah, di sini cari soal yang kemarin bermasalah yang nomor berapakah? Nomor 2. Saya fotoin di WA. Soal yang nomor 2-nya itu Pilih jawaban yang lebih dari satu itu ya. Coba nggak dihapus, tambah soal. Tambah soal, klik ini nih, soal ini nih, yang di bawah, paling bawah. Bu Titin jadi habis soal itu cari ke bawah. Pilihan ganda. Klik pilihan ganda. Pilihan ganda lagi? Iya, klik pilihan ganda dulu. Nanti kita bisa nemuin itu masalahnya di mana gitu. Udah klik pilihan ganda. Oke. Ini sekarang. Udah. Ya, sekarang ini ada tanda contreng kan? Pilihan ganda udah, ada checklistannya di atas kalau pilihan ganda. Sekarang ditarik, Bu Titin tarik. Yang bawah itu lebih dari satu jawaban ditarik. Ya, Bu Anti. Sudah ditarik, Mas. Ada nggak tanda contrengnya? Apa hilang? Bu Anti. Ya? Halo? Ya, Bu Tin? Hilang ini, Bu Titin. Kemana Bu Titin suaranya? Nggak kedengeran. Ada nggak tanda contrengnya, Bu Tin? Untuk yang pilihan ganda ada, untuk yang survei tetap nggak ada. Kalau survei emang bukan contreng. Apa? Survei itu mengumpulkan data dari para peserta, dari siswa. Nah, nanti akan keluarnya itu tabel. Jadi nanti kuisis yang akan tabel. Oh, kemarin aku dengernya contoh soal nomor 2 yang pilih jawaban lebih dari satu. Kirain ini pilih dari satu itu soal tetap PG. Betul, pilihan ganda, tapi di sininya disetting. Oke. Makanya nggak kirain yang nomor 2 itu survei, makanya kirain urutannya kan gitu, nomor 1, nomor 2, kirain nomor 2 itu survei. Oh bukan, jadi memang kemarin saya tidak mengajarkan survei ya, karena kan survei itu nanti mengumpulkan pertanyaan gitu. Berarti lewat ya itu jenis yang survei nggak perlu dibuat? Perlu, saya ajarkan nanti, tapi itu kemarin cuma 5. Jadi kalau tambah ini 6 gitu, ada surveinya gitu. Maksud saya ya gampang, tapi nggak apa-apa tetap saya ajarin kok. Jadi gini, kita kembali lagi ke soal ya. Kalau mau yang belajar survei, kemarin kan sudah pilihan ganda kompleks, esai singkat, esai pakai cara, dan yang menghubungkan kanan kiri. Nah sekarang kita mau pakai survei. Nah, survei ini fungsinya buat apa sih? Nah survei ini biasanya contoh nih kayak saya wali kelas 9 mau membuat tur perpisahan kelas 9, bisa pakai kuisis. Jadi pilihan pertama misalkan mau ke Jogja, pilihan kedua mau ke Bali. Nah nanti itu memang tidak ada jawaban ini. Nah nanti jawaban mereka itu akan tampil di kuisis hasilnya. Itu nanti akan ada range-nya itu berapa persentasenya dari jawaban itu. Gitu. Oke. Hanya survei. Nah, saya ajarkan mungkin kalau di pembelajaran kan jarang ya ditanyakan pertanyaan survei ya, karena kan biasanya itu untuk menanyakan aja sesuatu hal, bukan berupa soal gitu. Makanya tidak saya informasikan gitu. Nggak apa-apa kalau mau bikin, boleh di sini bikin. Oke, saya ubah jadi ya. Jadi ya tadi pertanyaan yang dengan lebih dari satu jawaban ya. Betul, tetap pilihan ganda. Tarik. Nah, soal yang tadi Bu Titin bikin survei itu tidak perlu, jadi gini aja, di copy paste aja lagi, tapi bentuk soalnya diganti di sininya nih. Kalau nggak langsung di sini aja diganti. Ya, langsung diganti di pilihan itu ya. Pilihan ganda. Iya. Ya, betul, pilihan ganda, dan bawahnya jangan lupa ditarik ya. Oke. Jelas, Bu Titin? Ya, sudah. Oke, ada lagi ya yang lainnya? Yang bertanya Bu Titin doang nih, yang lainnya tidak bertanya. Artinya kita sudah masuk kepada pendengaran gram model langsung.
Dan PR sudah. Sekarang mengolah dan mengakses laporan. Nah, di sini adalah kita akan mengolah dan mengakses laporan. Nah, jadi ini tugas yang kedua besok seperti ini. Jadi kan Bapak Ibu memberikan link tugas yang tadi berupa PR. Nah, nanti kan anak-anaknya mengerjakan tuh. Nah, nanti setelah mereka sudah mengerjakan, yang Bapak Ibu kirim ke saya di link pertanyaan yang kedua itu adalah mengakses laporannya yang di screenshot. Contoh, jadi cara nyarinya di mana? Nah, carinya di hasil. Klik hasil. Oke, banyak banget menunya. Sebenarnya nggak banyak, karena belum tahu aja. Jadi kayak banyak kalau udah dibuka-buka mah dikit kok. Nggak serumit saya menjelaskannya kalau belajar langsung. Nah, di sini contoh tadi kan saya bermain di tugas saya itu yang saya berikan, yang Bapak Ibu berikan ke saya itu, kan tadi materinya ini, kisi-kisi PAT, penugasan, ya ada bacaan penugasan, ya kan? Di sini ada penugasan. Nah, ini penugasannya masih berlangsung. Nah, ini dibuka, klik. Ya, nanti ini yang dikirimkan ke saya. Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada pertanyaannya unduh Excel atau bagikan ganti nama laporan. Jangan digantikan. Klik aja unduh Excel. Nah, ini kita udah masuk kepada yang kelima, mengolah dan mengakses laporan. Oke. Kita lihat unduhan sayanya. Unduhannya sedang berlangsung ya. Ini yang nanti dikirim ke saya ada berupa screenshot. Bentar ya. Oh, baru berjalan nih. Nah, ini udah diunduh ya. Jadi gampangnya Bapak Ibu kalau misalkan sekolah minta kumpulkan tugas-tugas kita ulangan segala macam. Nah, ambil di sini hasil-hasil anaknya. Nah, pengunduhan secara langsung ini diunduh. Ini formatnya berbentuk Excel. Nah, ini yang nanti dikirim ke saya di screenshot, ditaruh di tugas yang kedua, hasil dari unduhan. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ini ada soalnya. Ini tipe soalnya. Ini ketepatan anak-anak menjawabnya, berapa persen mereka menjawabnya. Ini udah lengkap banget. Jadi nggak perlu lagi bingung. Nah, di sini ada, tuh. Ini ada, oh tadi ini yang dinar, ini yang berempat ya, belum selesai ya. Nah, mau satu-satu melihatnya. Jadi yang di screenshot ke saya, tugas yang kedua, yang ini di screenshot. Jadi yang mengerjakan berapa orang, soalnya berapa orang, view player data. Nah, ini yang akan di screenshot, kirim ke saya sebagai bukti screenshotnya. Tadi kan yang bermain hanya 4 kan, Bu Dina, Bu Erli, Bu Titin, dan Ana. Nah, ini jawabannya, ini yang di screenshot. Kalau Ibu memberikan tugasnya mengajarnya 3 kelas, 1 kelas 30 orang, artinya ada 90 anak yang mengerjakan. Kalau tidak ada 90, bisa ada 50, ya 50 anak yang mengerjakannya. Ini akan dikirim. Ada lagi waktunya. Nah, di sini mengerjakannya. Soal yang pertama, Dina ini mengerjakan berapa menit. Berarti ngerjain berapa menit. Dan sini tepat banget. Jadi berapa lama anak itu mengerjakan, jadi ketahuan kalau anak-anak ngerjain yang salah-salah. Ini misalnya kayak Bu Ana nih, Asapri ini 13 detik. Satu jawaban, makanya jawabannya salah. Jadi kelihatan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat anak-anak, ini langsung tempelin aja di proyektor, sebutin. Ini yang ngerjainnya asal-asalan, tidak dipikirin dulu. Ini yang benar-benar kerjainnya, ini yang begini. Itu bisa langsung terlihat langsung di sini. Jadi tanpa kita keliling satu-satu ke meja mereka, ini akan terlihat nanti di sini. Benar nggak sih anak ini kita kasih waktu satu soal itu 3 menit. Tapi yang mereka butuhkan nggak sampai 3 menit. Ini pengen 1 menit, ini cuma 13 detik, ini 33 detik. Nah, di sini bisa jadi masukan atau mungkin kalau saya pajang di kelas pertama itu anak-anak pas besokannya malu, nggak mau salah-salah, tunggu dulu sampai lama gitu. Itu biasanya karena nanti mereka malu jawabnya cepet-cepet salah, itu ketahuan asal-asalannya nggak mikir. Nah, kalau kita pakai Google Form, walaupun dipakai setting segala macam, kita nggak tahu ini berapa lama. Kalau ini ketahuan satu soal mereka ngerjainnya berapa waktunya.
Makanya kalau kita nggak pakai sayang banget, karena ini benar-benar udah maksimal banget dikasih ke kita. Quiz detail. Nah ini detailnya, partisipannya berapa orang, akurat soalnya berapa, dikerjakannya dari jam berapa, ini lengkap. Jadi yang dikirim ke saya, partisipan data di screenshot, dimasukkan ke dalam tugasnya. Itu untuk pengolahan datanya. Ini nilai-nilainya, Bu, nanti nilainya itu yang diambil yang di mana? Nah, di sini bisa dilihat. Correct. Nah, ini kan jawaban yang benar, ini jawaban yang salah. Ini kan ketepatannya. Jadi di sini kalau nilai aslinya bisa lihat dari sini aja. Kalau soalnya 10, dia betulnya 1, nanti kan nilai cuma 1. Kalau betulnya 5, ya 50. Di situ pengolahan datanya. Jadi pada materi kita yang kelima hari ini mengolah dan mengakses laporan, ini loh. Mengolahnya itu lihat dari nilai yang betulnya berapa, yang salahnya berapa. Nah, untuk diolahnya seperti itu. Bu Anti, maaf, tadi itu kok screen-nya nggak ada tampilannya. Share screen-nya nggak muncul. Jadi jelasin nggak paham deh tadi yang tampilannya yang mana. Iya. Iya, maaf, saya lupa. Diulang lagi deh. Oke. Mulai. Oke, sebentar. Saya ulang share screen-nya. Oke. Nanti saya ngulangnya jangan dari yang ini ya. Dari hasil downloadan ya? Iya, hasil downloadan. Saya ulang lagi dulu, arti dari ini aja ya. Cara mengaksesnya dulu aja ya. Saya balik ke... Oke. Oke, ini dari my report-nya ya. Nah, ini saya ulang. Ini cara mengaksesnya dulu. Kita kembali ke Quizku. Takutnya ntar lupa lagi. Jadi biar tidak berulang-ulang. Ini saya ambil soal yang agak banyak deh ya. Jangan yang 4 orang, tunggu sebentar. Saya klik hasil. Sudah terlihat tampilannya kan ya? Sudah. Oke. Saya cari yang terbanyak itu yang ini aja, yang kisi-kisi ya. Ingat, kita klik dulu yang 3 titik ini. Unduh Excel. Oke. Jadi stop screen-nya saya ganti ya, stop share-nya. Saya gantinya yang hasil unduhan. Nah, ini sudah terlihat format Excel-nya. Masih putih ya? Sebentar. Masih putih. Oke, sudah terlihat kah? Sudah. Sudah. Oke, nah inilah, ini nanti hasil yang dikirim ke saya. Ya, keluar lagi, sebentar. Nah, ini jadi kalau ini udah banyak nih yang jawab, sekitar ada, nah di sini kan soalnya, ini nama-nama anak-anaknya yang mereka mengerjakannya. Ini kalau Bapak Ibu yang besok dikirim ke saya itu yang ini. Ya. Ini overview semuanya. Partisipan data, diklik. Nah, inilah partisipan data. Ini jadi ketepatan mereka menjawab. Nah, sini ada Rafiq. Si Rafiq ini betulnya 15, salahnya 0. Wah, ini kayaknya betul semua apa enggak nih gitu. Nah, dia berapa lama mengerjakannya untuk satu soal ini bisa dicek. Benar nggak sih dia ngerjainnya dihitung atau memang mereka sudah punya kunci jawaban? Itu bisa kadang-kadang gini, kalau anak yang betul semua tapi ngerjainnya dalam waktu singkat, itu kan perlu ditanyakan matematika, gurunya aja pakai ngitung dulu kan. Nggak mungkin dia nggak ngitung gitu kalau logikanya. Nah, ini dari partisipan data, ini yang di screenshot dikirim ke saya untuk tugas yang kedua. Time data. Nah, di sini nih kelihatan nih 2 detik, 2 detik, 3 detik, 2 detik. Nah, ini udah nggak sebengkah nih, artinya soal itu sudah tidak valid. Kemungkinan, nah di sini kemungkinan itu mereka sudah bertanya dari kelas yang lain, karena ini kan saya ngasih penugasan. Nah, itulah kelemahan untuk kalau soal kita kasih ke anak-anak
penugasan. Karena kalau dikasih penugasan, kelas yang lain udah bisa melihat dari soal temennya. Apakah kalau langsung mereka agak lupa. Tapi kalau penugasan itu waktunya lama, jangkanya itu lama banget. Jadi mereka bisa bertanya. Jadi kebocoran soal itu lebih mungkin lebih besar ketimbang yang soal langsung. Karena kan soal langsung itu kodenya berbeda. Itu. Nah ini karena soalnya PR, penugasan, bukan PR sih, ini karena saya nggak masuk, waktu itu izin. Nah di sini ada waktu-waktunya. Ini ada yang lama nih, 22 detik. Nih, pada soal nomor berapa. Sisanya yang lain tuh nggak bener ya. Ada yang benar, ada yang sampai yang 9 menit ngitungnya. Nah di sini bisa dilihat nih. Bener-bener nggak mereka menjawab. Jadi kan kita nggak perlu lagi membuat analisis segala macam pakai aplikasi, nggak perlu. Di kuis sudah dikasih. Misalkan kepala sekolah mau minta apa, mau minta analisis, jangan asal-asalan, kasih ini. Jadi kalau ada soal, kita punya soal bentuknya, misalkan dalam Word, copy paste ke Quizzes. Nggak perlu lagi aplikasi soal begini kita analisis satu-satu, masukin ke jawaban anak, kagak kelar, udah nggak musim. Jadi musimnya seperti ini. Soal di copy ke sini, Quizzes yang ngitungin, Quizzes yang nilai, kita tinggal mindahin, selesai. Itu yang musimnya. Kalau terlihatnya, karena kita belum nyoba, tapi kalau kita sudah coba, lebih enak. Karena biasa mungkin kita bikin soalnya, pasti semua soal itu ada di komputer Bapak Ibu. Nggak mungkin soal dalam bentuk kertas biasa. Itu pasti ada di komputer. Permasalahannya Bapak itu belum sempat aja mau copy paste ke kunci. Nanti kalau udah sekali Bapak Ibu bisa, saya amat sangat yakin akan senang semuanya dipindahkan ke Quizzes. Karena soal mau kepala sekolah minta kerjanya kayak gimana pun, udah langsung ada di sini semuanya. Nggak perlu lagi kerjanya guru, misalkan guru ngerjainnya apaan, analisis soal cuma soal doang, bayar doang, jadi nggak dikoreksi segala macam. Nggak perlu, kasih aja ini. Atau misalkan soal yang kita ujikan pernah kita kasih berupa paper ke anak, kita kasih lagi di Quizzes. Nah nanti yang diambil yang dilaporkan ke kepala sekolah yang mana yang di Quizzes aja, yang kertasnya nggak usah dikoreksi, kasih yang di Quizzesnya aja. Nih Pak udah rapi, udah ada analisisnya, udah ada ininya, kita nggak perlu koreksi. Itu lebih enak kalau menurut saya. Bukan enak sih, itu yang lebih, ya memang kemajuan zaman sekarang seperti itu, ya mau nggak mau, ya kita ngikutin aja. Sebenarnya dipermudah, cuman kita persulit karena kita tidak sempat mengcopy paste-nya. Itu menurut saya. Jadi di sini udah jelas banget. Detail kuisnya, di sini terlihat berapa persentase mereka mengerjakan. Dikerjakan pada Rabu 23 Maret 2022, artinya 23 Maret hari ini ya, hari ini. Artinya baru selesai nih. Satu dicek ya. Jadi ini yang dikirim ke saya untuk tugas. Ini Bapak Ibunya yang di copy. Jadi kita sudah masuk kepada mengolah dan mengakses laporan sudah kita lakukan. Yang keenam, membedakan skor dan persentase ketepatan siswa. Nah, kalau untuk ambil skor sama ketepatan siswa anak-anak, nah di sini Bapak Ibu, di sini kan ada correct, incorrect ya. Nah, di sini ada nih skornya. Kalau ketepatannya itu tambahan waktunya itu mereka kok ini sama-sama nilainya itu kenapa dia di peringkat pertama? Karena dari waktu total waktu dia mengerjakan lebih cepat dari temannya, maka dia berada di peringkat ke atas. Nah, itu untuk membedakannya. Jadi untuk tugas kedua hari ini juga saya sudah berikan yang harus dikumpulkan yang mana. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi yang ketujuh, membuat presentasi interaktif. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aduh, jam semua. Bingung ya? Bingung atau gimana? Aduh, saya jadi bingung nih. Makanya kan dari awal saya bilang, kita bikin dulu akunnya, bikin soalnya, ntar baru itu. Kalau dia punya soal hari ini semua, langsung pada main itu lebih enak deh, kayaknya. Terus bagaimana, misalkan besok mau nanya-nanya lagi, misalkan udah nggak ada workshopnya lagi, nggak apa-apa, tetap aja nanya. Saya akan jawab kok selagi saya bisa. Cuman jangan pakai bahasa Inggris ya, Bu Titin. Ya, bahasa Indonesia karena akun yang saya pakai bahasa Indonesia, jadi perintahnya itu kadang-kadang bacanya berbeda gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia saya udah bisa agak sedikit jawabnya. Gitu. Kalau yang malu bertanya di sini boleh nanya Japri, nggak apa-apa. Oke, selagi memang tadi Pak Zarudin bilang, jadi ayo kita sama-sama belajar. Saya juga belum bisa banget karena ini ada 2 aplikasi yang baru saya belum nyoba, yang pakai suara sama merekam video, itu yang terbaru.
kayaknya tuh keren lagi gitu. Saya mau nyoba itu saya belum pelajari. Saya baru mencoba memasukkan video, memasukkan suara saya, memasukkan video saya mengajar, itu bisa tinggal yang lainnya. Ayo sama-sama belajar, dan dijamin menurut saya lebih enak lah, meringankan tugas guru menurut saya. Tapi nggak tahu sih, tergantung masing-masing. Pak Firdaus yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya siap. Di saya masih tuh lihat saya fotoin WA-nya. Nggak ada tulisan itu tadi apa namanya? Kuis langsung. Dan apa tadi? Pekerjaan rumah itu di mana ya tampilannya? Nah, pertanyaan saya, Bu Titinya udah bikin soalnya belum? Udah 5 nih. Sudah. Yang dipoto ke saya kok nggak ada soalnya ya? Oh, ada itu 5. nomor satu kefoto. Ini sudah 5. Tapi mau dibagikan, tapi kan harus... Oh, gini dulu dong, Bu Titin. Selesaikan kuis dulu. Artinya kuis itu belum selesai. Oh, udah. Diselesaikan dulu. Selesaikan kuisnya dulu. Ya, kalau belum selesai, mainin anak-anak kan nggak mungkin. Oke. Itu aja. Selesaikan dulu, baru nanti keluar. Gitu. Udah penasaran ya? Pengen nyobain kuisnya ya? Oh iya. Jadi rasa penasaran itu yang bikin jadinya semakin pintar kalau menurut saya. Iya. Terus di atas udah diselesaikan, terus di atas ada teleportasi dari perpustakaan kuisis dan buat pertanyaan tuh. Tapi belum muncul tadi yang dibagikan itu. Langsung coba klik kuisku lagi. Coba klik kuisku. Balik lagi. Klik dulu kuisku. Udah diklik kuisku? Sudah. Nah, coba diklik. Nah, saya juga buka ya kuisisnya ya. Udah diklik dari kuisku? Ya. Sudah. Udah diklik kuiskunya? Sudah. Udah diklik soalnya? Sudah. Nah, keluar apa sekarang? Masih seperti itu? Ya, tadi selesaikan kuis sama hapus kuis. Artinya Bu Titin itu ada kuis yang belum memberes. Gini aja, kalau untuk nah jadi kan kalau seharusnya hapus kuis artinya ada soal ini belum memberes nih, kayak gini nih. Ada, saya juga punya soal seperti itu nih, kayak gini ya, misalkan nih ya keluarnya. Aduh, saya buka. Ya inilah kelemahan kalau workshop itu pakai Zoom ya. Tapi kalau selagi kita sama-sama bisa, oke, nggak masalah. Tunggu. Oke, kuisku. Nah, nih kayak ini misalkan nih bilangan bulat belum ada pertanyaannya kan ya saya. Nah, ini seperti ini pertanyaannya. Selesaikan kuis sama hapus kuis. Coba. Bu Titin udah klik selesaikan kuis. Sudah diklik kan? Sudah. Bu Titin cek kembali. Soal yang pertama bentuknya apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Udah multiple choice, sudah ada jawabannya? Sudah ada. Nah, soal nomor 2, pilihan ganda lebih dari 1 jawaban. Udah diklik belum jawabannya? Sudah ada? Sudah. Nanti jawabannya bukan hanya 1 ya, ada berapa jawabannya? Iya, lebih dari 1. Ada. Terus soal yang ketiga? Pertanyaan ketiga yang jawaban singkat ya. Terus yang nomor 4, kemarin kan saya tanya, nanti jawabannya nggak usah ditulis kan? Nomor keempat, apa tuh soal bentuk apa? Yang jawaban panjang itu ya, yang esai. Oh, jadi esai tadi yang jawaban ketiga, jawabannya udah ada ya? Yang esai biasa? Ya, udah ada. Kalau yang ketiga udah ada jawabannya. Yang keempat nggak usah. Bisa ada jawabannya kan? Nggak usah. Nomor 5 yang menjodohkan itu ya, tarik garis itu. Iya, betul. Udah. Itu juga enggak. Kenapa? Ada gambarnya nggak Bu Titin masukkan? Ada gambarnya. Gambarnya. Saya fotoin ya. Oke, saya fotoin nomor 5 ya. Nomor 5. Itu masuk ke soal seri ya? Ya, nomor 5 itu saya fotoin nomor 5. Nomor 5. Udah coba juga ditarik garis bisa. Kemarin udah saya coba narik garis itu bisa. Itu bentuknya format foto ya? Iya, foto. Itu format picture, maksudnya format picture? Iya, picture. Oke, udah format picture udah oke. Tambahkan tanda 3 menit. Oh, jadi terus ini ya.
Di sini udah dikasih pertanyaannya, perintahnya apa? Coba ya, pasangkan soal. Image-nya ada dimasukin soalnya berupa image kan? Iya, sudah. Oke. Tunggu ya, saya coba masukin kendalanya kayaknya di sini deh, soalnya ini deh. Kayaknya. Soal yang menjodohkan? Iya, kayaknya kendalanya. Sebenarnya sih satu soal aja sih udah bisa dimainkan. Saya ambil gambar saya dulu ya, untuk lebih memperjelas. Oke lah, saya ambil gambar satu. Oke. Sudah dicoba tapi tariknya udah ya? Udah dicoba. Udah dicoba. Udah dicoba. Tarik garis, gini-gini sudah. Oke, kalau ini sudah. Saya kirim WA-nya. Itu saya udah coba tarik garis. Oke. Bisa. Saya udah diklik simpan. Udah diklik simpan belum? Udah. Itu saya coba tarik garis sudah bisa. Oke, udah diklik simpan. Coba klik simpan. Halo? Coba klik simpan. Sudah diklik simpan, Butin? Halo? Sudah diklik simpan, sudah. Seperti ini kan tampilan soalnya semua. Ini yang mana nih? Soal Bu Titin, tampilan Oh Bu iya. Titin. Nah, udah. Oh, Nah, masih. Ya. Ada kelas seperti ini sama kan? Sama. Oke, sekarang di sini udah dikasih judul. Di sini udah dikasih judul. Sudah pasangkan, ya sudah pasangkan jawaban berikut. Sudah. Enggak, bukan. Soal tadi udah disimpan, udah balik ke kuis. Sudah, kuisku, iya. Oke, coba Bu Titin lihat di layar deh. Ini ada tampilannya seperti ini. Ini udah disetting semua belum? Di sini gambar udah dimasukkan belum? Sudah, nomor 5 ya itu yang gambar. Bukan. Ini bukan nyeting soal Bu Titin, tapi menyeting kuis. Jadi di mana? Kan di sini. Ini lihat di kelihatan nggak screenshot? Oh, sebelah kiri ya, sebelah kirinya. Ya, Sebelah kanan. Kanan. Ya, di sini. Oke. Ada gambar nggak sih? Bu Titin udah masukin gambar kah? Ini yang saya kasih bulat ini. Yang nomor 5 ya? Nggak pakai bukan di soal Bu Titin. Bu Titin tampilannya lihat kayak sama kayak saya nggak? Screen kayak gininya. Bentar. Oh, atas. Bentar. Berarti selesaikan kuis. Ya, tampilannya seperti itu setelah klik tampilan. Ya. Sama-sama kayak saya. Sudah. Oke. Sekarang di sininya Bu Titin udah dikasih logo belum gambarnya? Belum. Nah, masukkan gambar dulu. Ini identitas soal berbentuknya seperti apa. Cari aja gambar lain aja. Coba Bu Titin kasih klik. Oke. Ya, klik gambar dulu. Nggak apa-apa. Yang lain saya udah mau tanya nih. Kayaknya pada minta langsung diajarinya langsung. Besok saya di Jakarta. Emang di mana dia? Saya di Jogja, Butin. Oh, lagi di Jogja. Ya. Ntar. Nggak tahu nih pakai gambar apa ya. Ini gambar apa aja? Ini nanti bisa diganti. Aja boleh ya? Iya, nanti bisa diganti. Udah? Oke. Sebentar. Belum nyimpan. Coba kita coba. Apa-apa namanya belajar. Yang lain sambil nyoba-nyoba udah? Sudah? Oh, belum ketemu gambarnya mana nih? Asal aja ya. Asal aja nanti bisa diganti kok. Asal aja ya. Pokoknya bisa diganti kapanpun. Oke. Sudah? Udah disimpan? Gambarnya udah ada? Ya. Oke, sekarang klik simpan yang di sini. Nggak perlu dipilih bahasa itu. Nanti di sini ada. Klik aja simpan dulu, nanti keluar dia. Oh gitu. Ya, klik simpan. Keluar seperti ini nggak kayak saya? Mana? Bu Anti. Ya, ini di layar. Ya, udah. Ya, udah. Udah keluar? Nah. Udah. Gambarnya udah dimasukin. Oke, udah. Bahasanya sudah?
Bahasanya diganti bahasa Indonesia, ya kompetisi apa sih? Okay. Ini biasanya kalau guru bahasa Inggris sebenarnya bahasa Inggris. Ini saya kasih gambar aja lah. juga nih. Iya. Gambar, ininya saya ganti. Coba saya mau lihat kalau bahasa Inggris kayak gimana. Saya jadi penasaran ya. Nah ini dimulai dari kelas berapa? Dari KG aja. Jadi kelas berapa aja boleh melihat sampai paling bawah lah. Misalkan paling bawah itu paling tinggi lah sampai universitas juga boleh. Publik sudah diklik, publiknya tetap publik ya. Sudah. Klik simpan. Sudah. Oke. Oh iya. Ya. Sudah diklik simpan? Sudah. Sudah keluar deh sekarang. Iya enggak? Ada bacaan mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah? Bentar. Kok masih belum sih? Balik lagi ke depan. Ke depan mana? Ibu Anti. Masih tetap saya fotoin ya. Kok saya langsung ini udah ada langsung ya? Kenapa Bu Titin tidak ini keluar? udah ada gambarnya tapi nggak langsung keluar ke depan tadi, ke halaman beranda tadi. Oh, udah dicoba ada bacaan pengaturan, sebelahnya apa tuh bacaannya? Sebelah pengaturan apa? Mana ya? Enggak, Bu Titin tampilannya seperti yang difoto ke saya kan? Iya. Sebelah pengaturan bacanya apa tuh Mbak? Terlihat di HP saya. Simpan. Coba klik dulu simpannya. Udah diklik? Ya, sudah. Keluarnya apa? Oh, okay. Oh ya udah. Oh, simpannya 2 kali berarti ya? Iya, jadi setiap apapun yang kita lakukan perubahan diklik karena dia menunya gini. Kalau di pengaturan setting gambar, bahan segala macam harus disimpan di setting gambar. Nah nanti semua itu udah jadi, baru bisa tersimpan jadi kuis. Makanya kita klik simpan lagi. Jadi walaupun tadi nggak ngelihat, ngelihat tulisan simpan yang di atas, lihatnya yang di bawah aja. Jadi makanya semua itu harus sebentar disimpan. Karena jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, yang tersimpan yang terakhir. Gitu. Oke. Ya, sekarang dikeluarkan mulai kuis langsung dan pekerjaan rumah. Sudah muncul. Sudah. Nah, oke. Ya. Nanti dia bisa kan, tinggal mainkan kuis langsung sama berikan pekerjaan rumahnya. Oke, ya sudah. Oke. Ada lagi nggak mau ditanyakan yang lain? Ini pada diem aja ya, pada tidur nih saya rasa. Ini biasa ada Pak Firdaus nih, karena ada ikutnya 2, jadi nggak nanya-nanya lagi. Kalau Tante Dinar kayaknya masih malu. Yang lainnya nih ada Bu Susi, Bu Haji Latifa, Bu Ana, Bu Nazifa. Ada sakit gigi ya ini. Mereka nunggu itu kali Bu, menunggu pulang dari Jogja. Bu Erdi, ayo Bu Erdi mau nanya apa? Saya masih penasaran. Gimana Kak Miss Werdi kayaknya lagi di Starbucks ya? Ya, untuk soal Sementara udah jelas sih, kan PR-nya cuma 2 ya. Jangan banyak lagi deh PR-nya. PR-nya 1 yang tadi kan bikin penugasan. Terus yang kedua itu kan download file hasilnya. Betul, yang ditugaskan ke anak. Jadi tugasin dulu ke anak, makanya nggak saya kasih share link-nya. Karena yang soal Bapak Ibu berikan kan belum ditugaskan ke anak. Nah, jadi nanti downloadnya itu kalau nggak ada anak-anak yang ngerjain, apa yang di-download? Kosong dong, tidak terlihat. Gitu. Makanya tidak dikumpulkan hari ini atau besok. Paling cepat itu dikumpulkannya itu hari Senin. Karena ada proses mereka mengerjakan, kan harus dikasih dulu ke anak-anak. Kan ada yang jam pelajaran misalkan ke hari ini, apalagi lagi ada PTS. Kalau lagi PTS itu bisa masuk ke dalam kisi-kisi, bisa lagi. Kalau PTS udah lewat gimana? Bisa masuk materi selanjutnya, gitu. Makanya nggak harus hari ini, karena itu berkesinambungan dengan tugas yang kedua harus diupload nilai anak-anak tersebut, gitu. Jadi paling lambat kapan? Paling lambat itu ya 1 bulan dari hari ini selesai Zoom, paling lambat 1 bulan untuk 2 tugas itu. Jadi jangan buru-buru. Yang penting semua masuk dapat sertifikat, tapi nggak kurang pahaminya saya gitu. Kalau sertifikat mah insya Allah dari Kujis itu pasti ngasih, karena saya aja dapat kalau melakukan pengimbasan ini walaupun tidak sempurna karena emang belum pernah gitu. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama belajar. Nah,
Ini tidak masuk dalam untuk mendapatkan sertifikat. Ini hanya materi ke-7 yang harus saya berikan ke Bapak Ibu. Jadi ini materi selanjutnya. Jadi kuisis itu bukan hanya untuk soal. Jadi Bapak Ibu bisa juga membuat bahan ajar yang berupa PPT. Nah, saya ajarkan ya. Kita klik ke buat. Di sini masuknya bukan ke dalam kuis, tapi masuk ke dalam pelajaran baru. Jadi ini materi ke-7 yang saya ajarkan hari ini, yaitu tadi ke-7 adalah membuat presentasi interaktif. Bisa apa aja sih bedanya PPT biasa sama yang di kuisis? Kita klik pelajaran baru. Nah, di sini masukkan pelajarannya apa. Misalkan saya mau materi yang selanjutnya, yaitu bangun ruang sisi datar. Saya masuknya kepada matematika, misalkan. Kita langsung klik berikutnya. Nah, di sini bedanya terlihat kan ya screenshot-nya ya? Hah? Kelihatan, terlihat. Okay. Jadi ini bangun ruangan terus nih Bu Anti. Kan saya tanya matematika. Kita bahasa Inggris. Mentok ya, bahasa Indonesia bolehlah diganti. Kan hanya judul, itu bisa diganti ya. Nah, ini background-nya kelebihan dari PPT biasa sama kuisis. Ini background-nya bisa bergerak-gerak nantinya. Nah, ini banyak pilihannya tuh. Nah, ada background yang seperti ini, background-nya seperti ini. Kita tinggal pilih aja. Nah, misalkan nih kayak ini, saya terlalu pusing kalau ini ya. Saya misalkan kita ngambilnya ini aja lah yang gampang. Kita klik berikutnya. Nah, jadi temanya itu udah disetting di sana. Ini bisa bermacam-macam. Tulisannya pun banyak macam-macamnya. Kita klik dulu. Ini kalau yang membuat PPT. Jadi PPT-nya itu kan kalau PPT dikirimnya kan kita nyalain laptop. Sekarang nggak perlu. Jadi kalau mau ngajarin anak-anak, kasih link kuisis aja. Mereka lihat PPT-nya sendiri. Jadi nggak perlu dari satu proyektor, dari HP masing-masing. Jadi sekarang tipenya kuisis ini anak belajar dari handphone masing-masing, gurunya cuma keliling-keliling doang ngeliatin apa mereka bukanya sama atau enggak. Kayaknya seperti itu ya. Nah, di sini ini udah ada background-nya nih seperti ini. Nah, di sini tinggal masukkan. Di sini ada slide. Tinggal menambahkan slide-nya mau berapa, mau 1, mau 2, mau gandakan silakan. Bisa apa aja sih? Misalkan kita mau masukkan teks. Nah, di sini ada teksnya ini macam-macam, kita bisa pilih tipe tulisannya. Kita mau masukkan media. Nah, kalau yang bisa langsung ada laptop di depannya itu bisa dicek. Di sini yang kalau basic itu hanya bisa menambahkan gambar. Nah, kalau pada yang akun super ini bisa video, bisa audio. Nah, kalau audio ini bisa direkam. Jadi misalkan nih Bapak Ibu mau ngajarin PPT. Jadi neranginnya, bacaannya di situ direkam dulu. Jadi tinggal masukkan aja di sini. Jadi nggak perlu lagi di kelas, jadi satu ngomong, nggak kedengeran, yang mereka nggak kedengeran, nggak perlu, karena dari HP mereka sendiri. Ini kan udah gampang banget, jadi kita dulu cuma modal itu, liatin, dari belakang aja kita liatin. Jadi mejanya sekarang bukan di depan, mejanya di belakang. Handphonenya taruh di depan mereka, kita liatin mereka bukanya sama nggak. Dari suara, mereka dengerin suara kita, dari penjelasannya mereka tinggal dibaca, udah jelas. Tuh. Atau misalnya nggak mau capek, nanti makanya kan dapat akun super sebulan nih, tambahkan video. Nah, di sini bisa cari, kita bisa bikin video kita yang ada di laptop, boleh. Kalau misalnya kita mau nyari video dari internet, boleh juga. Jadi sini kita masukkan, kalau biasanya guru-guru kan ngasih link video doang, itu tonton link videonya, nanti tugasnya ini. Nah, ini bisa langsung di sini aja, kasih link videonya, misalkan saya di sini videonya, tadi materinya apa? Bangun ruang ya. Bangun ruang, sisi data. Ini akan nyari sendiri. Kalau kita nggak punya video, jadi cari aja di internet tuh ada banyak. Nah, ini dari akun yang makanya mudah-mudahan Bapak Ibu kan dapat nanti akun yang sebulan super nih. Kalau tugasnya ini diterima bagus dan di kuisis nilai oke, itu bisa nambah lagi sebulan. Nanti kalau ada teman yang ikut lagi sebulan bisa bertahun-tahun. Kalaupun bayar sih juga nggak mahal. Dia kalau nggak salah $2 sebulan $2 kalau nggak salah, setahun $24 kalau diskon. Kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi ini bisa dilihat. Yang mana? Video pembelajaran mana? Ini saya ambil.
Jadi nggak perlu capek. Jadi kesannya walaupun kita nggak jago-jago komputer, tapi kalau udah pakai quizzes ini, seolah-olah kita jago banget gitu. Tinggal memasukkan, klik memasukkan. Ya misalkan ada sampai 20 menit, misal nggak perlu banyak-banyak untuk penjelasan yang ini berapa menit, tinggal dimasukkan aja, tinggal kita. Dan hebatnya lagi, video yang kita masukkan itu bisa dipotong. Jadi misalkan videonya 20 menit, ini bisa dijadikan 5 menit, 10 menit, 15 menit, bisa dijadikan berapa menit pun yang kita mau. Nah, ini tinggal diedit aja. Jadi PPT-nya itu nggak harus kita nyalain laptop, kasih aja linknya. Linknya ini bisa juga jadi penugasan, atau bisa langsung online gurunya memperhatikan. Kalau saya lebih suka penugasan, kalau misalkan ini materi. Karena kitanya nggak perlu nyalain laptop aja, kasih linknya, mereka dibuka hari itu, kita tinggal share linknya, yang jelas jangan saat dari hari ini, di share linknya itu untuk pembelajaran hari ini, pas kita masuk kelas, mereka keluarkan HP, baru kita share linknya. Gitu. Nah ini bisa tinggal langsung mereka nyalakan. Akun mereka walaupun basic atau segala macam, tapi kalau akun gurunya ada super, mereka bisa buka. Jadi untuk khusus murid, siswa, tidak harus akun super-superan, nggak ada. Walaupun mereka basic, mereka bisa membuka semua soal yang Bapak Ibu kerjakan. Mau itu berupa voice note, mau berupa itu bisa. Gitu. Ini jadi dia langsung seperti ini. Nah, ini tinggal diklik, nanti mereka memainkan videonya. Ini untuk pembuatan PPT versi quizzes. Ini untuk medianya. Shape itu untuk apa? Memasukkan, misalkan mau masukin apa itu bisa, atau bikin tabel itu bisa, ini barisnya berapa, kolomnya berapa, ada. Ini semuanya lengkap di sini ada. Tinggal kita nih kalau pakai equation, kemarin adanya equation bisa di sini nih, copy paste equation di sini juga boleh. Jadi apapun bisa dilakukan di sini. Sudah selesai seperti ini, seperti biasa. Apapun yang sudah kita perbuat, diklik, jangan lupa simpan. Ya, Bu Titin, jangan lupa klik simpan. Iya, oke. Nah, apapun, tapi nggak bakalan hilang sih, tetap juga ada, cuman tidak bisa diberikan ke anak-anak. Gitu. Jadi untuk inilah PPT interaktif versi quizzes. Jadi nggak perlu kita buka lagi komputer, laptop pakai proyektor, ya itu udah oke. Ini lebih oke lagi, cuma kasih link, udah guru nggak usah nyari laptop, gurunya duduk, lihat dari belakang. Udah sampai situ, tinggal kasih soalnya nggak perlu pakai spidol lagi, kasih link quizzes lagi, semua soal yang ada di laptop pindahin ke quizzes, penuh deh tuh quiznya, ngajar tinggal buka klik ini, klik itu, selesai. Nggak capek menurut saya. Nanti kalau tahun ajaran berbeda lagi, tinggal ganti aja soalnya, dimodifikasi lagi. Atau misalkan di copy soal yang lainnya, itu soal bisa. Jadi quiz itu misalkan Bapak Ibu ulangan harian 1, ulangan harian 2, bosan nih tahun kemarin udah dipakai, bisa dimodifikasi lagi, cari quiz publik, campurkan aja. Gitu. Jadi lebih enak, lebih banyak manfaatnya ketimbang hanya satu. Kita di laptop bentuk quote aja. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan untuk quiz publik? Ini tidak buat PR, tapi ini apa namanya, bagus banget, enak. Kalau emang yang mau belajar langsung besok saya di Jakarta, boleh, ayo mau ke sekolah saya, mau apa, ayo, saya senang kalau ngajarin ini. Karena kayaknya buat guru-guru gampang, asli nggak susah. Yang susah itu kalau kita nggak mau nyoba, itu aja sih. Tapi kalau kita mau nyoba, itu gampang. Ada lagi mau ditanyakan sebelum selesai? Yang menambahkan gambar, itu bisa ambil dari PPT atau gimana? Karena di situ kan bentuknya gambar, bukan PPT. Bentuknya, misalkan Bu, kita punya PPT ya. Oh ya, betul. Bentuknya kita mengambilnya. Contohin Bu Anti. Oke. Contohin Bu Anti, ada PPT nggak? Ya, ada, saya punya PPT. Punya Bu Titi. Saya di slide 2 ya. Ini slide kedua saya tambahkan klik media, saya klik menambahkan gambar. Nah, jangan nyarinya di sini. Seperti biasa, seret dan lepas. Kalau Bapak Ibu mau memindahkan semua data yang di laptop, yang diklik seret dan lepas. Nah, saya punya PPT ini, misalkan saya buka PPT saya, perangkat pengajaran kelas 7.
7. Kan kelas berapa sih? Kan kelas 7 ya. Yalah, saya ambil ini. Kelas 7. Ganjil, sebentar ya, saya buka PPT. Oh, nggak kelihatan ya? Lupa saya. Nah, dulu saya buka ini dulu. Kelihatan nggak di screen-nya? Saya buka menunya. File buku kelihatan. Jadi kalau mau memindahkan kayaknya buka dulu filenya deh, karena nanti di sini dia kalau nggak bentuknya gambar nggak bisa. Misalkan gini, saya ini dulu ya, bentar. Saya klik dulu, saya stop screen dulu, saya buka PPT saya dulu ya, baru balik ke situ dulu. Ya betul, PPT kita punya PPT pasti banyak ya. Terus bentar, buka PPT-nya. Sambil nunggu yang lainnya pada kemana ini? Udah capek ya. Saya bisa mengerti kok Bu, tinggal besok dikumpulin. Wah, siap. PR mah gampang. Oke. Sip. Ya, saya share screen ya. Share screen dari Zoom-nya dulu ya. Oke, saya coba klik gambar. Saya klik gambar, mau nggak Deko langsung PPT ya? Kalau kemarin sih, saya kayaknya mau deh. Basisnya agak, tadinya agak lama. Sebentar. Oke. Berarti materi terakhir hari ini PPT ya. Kemudian bisa. Dia tidak mau kalau ngambil dari sana Putin. Jadi memang harus dibuka dulu PPT-nya. Nanti jadi hitungannya dia nanti seperti ini. Dia bentuknya foto soalnya maunya. Iya, maunya foto. Berarti PPT-nya difoto-fotoin dulu ya? Kalau saya sih nggak perlu. Jadi PPT saya copy paste. Jadi gini. Jadi saya stop screen ya. Nah, saya share screen-nya yang PPT saya ya. Ya, ya. Bukanya banyak rada-rada begini nih. Nah, misalkan ini. Nah, ini PPT-nya kan. Saya misalkan mengambilnya yang sebentar. PPT-nya tidak mau. Bentuknya tunggu. Jadi tinggal copy paste langsung di copy ke PPT kita karena ini juga saya PPT saya copy sih. Kemarin kata-kata itu juga saya copy langsung copy paste satu-satu. Saya. Iya. Nah, di situ kan iya pilihannya gambar, masalahnya kan pilihan di situ gambar. Jadi tidak bentuk PPT ya. Ya kemarin kalau saya copy paste ngambilnya. Jadi semua yang PPT kita ada di copy paste di situ, dia langsung bisa. Terlihat nggak nih screen saya? Ya. Gambar dinosaurus PPT-nya. Gambar dinosaurus. Ya, gitu. Gambar dinosaurus nih. Layar PPT-nya aja dulu lah. Misalnya belum terlihat kayak gini. Oh ya. Nah, jadi ini tinggal ini aja. Kita tinggal ambil copy. Kita copy, kita pindahkan ke ini repot karena ada bacaan zoom-nya ya. Saya ulang dulu copy-nya. Sepertinya perlu privat Bu Anti. Bukan, ini saya kan nggak pakai itu. Apa namanya? Nah, nih.
Iya. Sini klik, paste. Laptopnya kalau bukanya banyak, lama ya? Iya, karena laptopnya Oke. kayak laptop lumayan tuh kan, listen editor, wait. Oke deh. Ya, dan ntar dicoba deh. Ya, itu jadi tinggal copy paste. Kemarin saya untuk yang data Pak Giwanto, data Bu Alin, kemarin saya sempat pakai copy paste itu. Jadi dari PPT Bu Miss Alin mengirimkannya seperti itu. Cuman saya bilang kayaknya kerenan saya ketik deh gitu. Jadi bentuknya ya tinggal saya ganti aja. Jadi saya ketik lagi, nggak formatnya saya ketik, nggak langsung PPT itu karena nanti background-nya kan berbeda. Kalau menurut saya. Iya deh, nanti dicoba. Ya, jadi untuk apa namanya PowerPoint-nya itu seperti ini. Ada yang bertanyakan lagi Bu Titin dari PPT-nya yang ya sudah ada? Ya sudah, nanti dicoba dulu. Ya, nanti dicoba. Sip. Ya, terima kasih Bu Titin atas segala pertanyaannya. Saya menyimak, tapi artinya pertanyaan Bu Titin sudah mewakili saya. Saya juga nggak bisa sebetulnya. Akhirnya saya terwakilkan. Ya Bu Werdi yang tutup videonya nggak kelihatan nih Bu Werdi juga. Karena dia sambil minum kopi. Tutup itu apaan Pak? Aduh, kopinya nggak ada Bu Anti. Minta dikirimin dari Jogja. Oh siap, untuk Pak Giwanto mah dari Miss Verdi nanti dikasih ya Miss Verdi. Bu Najipah apa kabar? Nggak kelihatan juga tahu nih. Nggak mau dibuka nih Bu Najipah. Nggak kangen? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kameranya. Bagaimana Bu Anti? Apakah masih ada yang dipertanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin Pak Firdaus. Kalau saya sudah terwakil oleh Bu Titin semuanya dapat, alhamdulillah. Saya rekam loh, Bu. Iya. Mau nanya lagi, Pak? Boleh, Bu. boleh. Kalau untuk koreksi soal esai gimana? Koreksi, nanti jawaban esai mereka, hasil koreksi esai ya? Melihat hasilan esai ya? Oke. Nanti kita buka lagi ya. Oke, kita buka dulu ya. Karena kalau saya ngomong, kalau nggak lihat nanti penasaran jatuhnya. Ya, sebentar ya. Sabar. Lanjut Bu Titin, semangat. Bu Titin mah jangan salah. Ini mah, ini Pak Firdaus kalau lagi nggak ngikut juga pasti dia akan bertanya. Ini karena dia ngikut 2 seminar dia. Dia pengen nanya di sana nggak boleh berisik, makanya dia diem aja. Nanti nanya di waktu ya, nanti malam. Banti gitu. Bagi ini banyak banget nih, kayaknya penasaran. Tunggu ya, kunci saya agak nolak ini. Karena tadi kebanyakan buka tutupnya jadinya agak lama. Sabar Bu Titin. Bentuknya biar tahu kayak gimana sih hasil dari bentuk jawaban esai. Iya. Nah, sampai saat ini saya belum ngasih anak-anak soal esai ya Bu Titin. Ngasih soal mereka ke bentuk esai. Karena kebanyakan kan pilihan ganda. Kayak saya terus ini keluar dulu ya. Saya keluarin dulu ini dari yang masih bikin PPT masalahnya dia. Ada kok soal esai saya sudah. Cuma belum. Oke, kita lihat hasil pengolahan nilai esai. Bilangan bulan esai itu ada di tugas saya klik kelas ya. Ini Bapak Ibu juga satu lagi nih sebelum sambil nungguin ya. Untuk soal-soal yang udah ada, boleh dimasukkan ke dalam koleksi. Jadi ini saya klik koleksi, itu fungsinya buat apa koleksi? Jadi semua soal Bapak Ibu itu bisa disusun. Misalkan di sini kita bikin soal koleksi untuk yang kelas 7. Jadi di sini tinggal tampangin klik buat koleksi. Kalau folder gitu bahasanya. Jadi setiap materi ada kita jadikan satu filenya. Jadi di sini khusus
penyimpan soal-soal kita terstruktur. Jadi kalau kita mau buka materi kan bingung tuh, kalau kayak tadi di Quizfood nih, kan banyak banget tuh. Jadi banyak banget materinya. Nah, balik lagi nih. Soalnya kayak gini nih, soal kelas berapa ini, materi kelas berapa, kita bingung. Nah, kita biar lebih rapi, biasakan itu kalau di komputer ada foldernya masing-masing. Nah, di Quizizz itu juga membuatkan ini masuknya kepada koleksi. Diklik koleksi. Nah, diklik koleksi sini, kita buatlah. Gitu, misalkan di sini. Nah, kayak tugas besok, bikin juga seperti ini aja biar gampang. Ibu, Bapak Ibu yang soalnya udah dibikin tugasnya, klik koleksi, terus klik buat koleksi, klik tambah. Nah, kalau saya sudah bikin kemarin materi kelas 7, materi kelas 9. Yang materi kelas 8 belum saya buat. Nah, kalau yang kemarin tugas seminar saya masukkan di sini, tugas webinar TOT kemarin. Nah, jadi disinilah di Quizku, di sini semua tempat soalnya tuh. Nah, di sini adalah tugas webinar yang pertama, tugas webinar kedua, tugas webinar ketiga. Ini semuanya. Kalau kisi-kisi ini adalah soal yang ditugaskan yang tadi. Nah, tugas webinar yang kedua ini, inilah 5 soal tugas yang berbentuk ada esai, ada PG. Nah, adanya di sini. Ini bentuknya seperti ini. Ini bisa dilihat, betul. Nah, ini 10 pertanyaan. Nah, ini yang berbeda-beda. Ada pilihan ganda. Pilihan ganda singkat, ya, esai. Itu semua ada penjelasannya, isian singkat. Pilihan ganda terbuka, esai terbuka. Nah, ini survei. Di sini ada yang seri. Tuh, seri. Jadi gambar seri itu ada yang mencocokkan gambar, menjodohkan, pilih 2 gambar ini mana perbedaannya, mana aja. Jadi kalau seri itu, kalau di pelajaran yang lain mungkin kayak semacam hiburan aja, biar mereka nggak bosan. Nah, ini yang menjodohkannya, pasangkanlah gambar ini tersebut. Di sini pada soal kita juga kita bisa merekam suara kita. Jadi misalkan kita nggak mau pakai tulisan nih, perintahnya itu berupa voice note. Nah, pesan gini. Coba kalian cari 2 gambar yang berbeda, itu bisa direkamnya. Gitu. Nah, untuk hasil yang didapat yang bukti tintanya, bisa terlihat hasilnya seperti ini. Kita download, report hasil. Nanti saya share soal 5 soal kalau yang mau dimainkan ya. Jadi setelah kita Zoom selesai, saya kirimkan kalau mau lihat soal-soalnya, tipe-tipe soalnya kayak gimana. Ini hasil workshop hari kedua. Saya buka dulu ya. Saya klik. Saya unduh Excel. Seperti biasa kalau mau lihat hasil, klik unduh Excel. Oke, saya ganti share screen-nya ya. Saya tutup share screen Zoom-nya. Sudah terlihat share screen-nya. Nah, ini Butin hasilnya. Hasil dari yang jawaban esai kayak gimana. Nah, di sini ada soal tipe-tipe soal. Multiple choice, checkbox, full, fill in the blank, open. Ya, ini. View, play letter, player data. Ini jawabannya. Aduh. Partisipan datanya. Ini hasilnya seperti ini. Ini jadi jawaban esai mereka itu tidak. Nah, tulisnya seperti ini jawaban mereka. Nah, jadi kalau esai, dia tidak ada betul salahnya. Nah, jadi di sini tetap memang kita karena bentuknya esai kan kita tidak ngasih clue kan, mendekati atau tidak. Kecuali kalau pilih esainya itu esai yang ada jawaban. Kalau yang terbuka itu nggak ada. Nah, kalau yang misalkan esainya yang bukan terbuka, nih, checkbox itu nih ada berapa ininya, itu hasilnya berapa, jelas dia ada penilaiannya betul salahnya. Nah, ini salah nih salah. Nah, tapi kalau dia bebas terbuka, dia tidak ada.
open. Ini pertanyaan terbuka nih, jadi nggak ada tulisan betul salahnya. Jadi tetap kita akan ngoreksi sendiri kalau bentuk esai. Nah, ini partisipan datanya, time datanya, waktunya. Jadi di sini. Jadi kalau mau ngoreksi esai, tetap kita gurunya nyabutin di sini, ya. Ini hasilnya bisa koreksinya di sini, anak-anak. Kalau untuk esai. Kalau yang untuk menggambar menjodohkan itu ada di sini rata-rata betul semua karena gampang ya. Tapi kalau untuk yang bilang ganda esai terbuka, dia tidak ada. Oke, Bu Titin? Oke, ya. Jadi Terima kasih. kita nilai sendiri ya, kecuali kalau yang ada ininya ada dia langsung merah sama hijaunya itu ada jelas di sini tuh. Betulnya 7, betulnya 6, betulnya 2, salahnya 10. Karena soalnya ada 12 ya. Jadi seperti itu. Berarti yang menjodohkan? Yang menjodohkan juga nggak bisa. Itu nggak bisa. Dia tetap harus kita jawab. Koreksi sendiri ya. Iya, betul. Oke. Makanya baik, Bu Anti. Alhamdulillah di penghujung waktu. Sip. Ya, mudah-mudahan apa yang ditanya oleh peserta terjawab. Jika tidak, bisa menghubungi Bu Anti langsung. Sepertinya nanti kalau ketemu atau tatap muka di sekolah gitu dengan Bu Anti akan lebih jelas dan lebih detail. Karena sekarang ada faktor-faktor yang menghambat nge-like-nya atau gambarnya atau pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan. Tapi alhamdulillah hari ini saya juga menyimak dan ya mudah-mudahan tugasnya saya kerjakan semuanya. Bu Anti yang ngerjakan gitu kan. Nanti ya baik. Pak Firdaus barangkali Pak terakhir ada yang disampaikan karena kita laki-laki hanya berdua Pak, kita diapit oleh para permaisuri Pak. Pak Firdaus nggak bisa bersuara. Silakan Pak Firdaus. Oh, nggak bisa dia bersuara karena di Zoom yang atu di dalam ruangan dia Zoom-nya, jadi nggak boleh gitu. bersuara. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan ini membawa kebermaknaan buat kita sebagai guru yang benar-benar ingin mengubah peserta didik kita lebih baik lagi, dan kita sebagai guru tidak terpaku pada guru lama, tapi kita guru modern katanya di era 4.0 atau memasuki 5.0, di mana revolusi industri membuat kita menuntut kita harus ada perubahan. Kita tidak seperti layaknya guru tempo dulu, tapi kita juga harus mewakili daripada generasi milenial yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selalu dan terus berkarya menjadikan peserta didik kita adalah generasi emas di tahun 2000. Mungkin kalau hari ini kita bicara ya mudah-mudahan di 2045 generasi itu akan muncul menjadi generasi-generasi yang kebermanfaatannya atas berkat diri kita semuanya. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih pada Bu Anti, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Dadah Bu Susi. Tante Dina. Terima kasih Pak Anti. Bu Esi, tampaknya jangan lupa ya. Wow. Baju Latifah. Assalamualaikum. Tante Dina. Bapak. Dadah. Makasih Bu Haji. Assalamualaikum. Salam.